Tidak banyak yang terjadi di Buriram pada hari Sabtu. Jorge Martin memenangkan balapan sprint dengan sebuah manuver monumental saat melewati pesaingnya Pecco Bagnaia yang membawanya melebar keluar dari tikungan 7. Martin mempersiapkan manuvernya untuk melaju melalui tikungan kiri turn 4 dan 5, di mana ia berada tepat di belakang Bagnaia. Lalu ia mengambil corner exit yang lebar dari tikungan kiri berikutnya untuk bisa mengambil racing line dalam di tikungan 7. Beberapa saat kemudian Martin menerima peringatan track limit dari Race Direction karena ini adalah pelanggaran keduanya dalam balapan ini. Dalam sprint, pembalap hanya diperbolehkan melakukan 2 kali menyentuh area hijau. Pelanggaran ketiga akan membuat pembalap terkena long lap penalty dalam balapan Grand Prix. 2 lap setelah Martin merebut posisi terdepan, ia kembali melebar saat keluar dari tikungan 7. Mengapa ia tidak terkena long lap penalty? Yang bisa saja membuatnya kehilangan 2 poin kejuaraan yang sangat penting, karena ia tidak melakukan kesalahan. Zona hijau diperkenalkan beberapa tahun yang lalu untuk menghentikan para pembalap mengambil keuntungan dari aspal di pinggir lintasan yang telah dipasang untuk menggantikan rumput demi alasan keselamatan. Awalnya pelanggaran hanya dinilai oleh mata manusia. Hal ini sangat memakan waktu di beberapa lintasan, di mana mungkin ada ratusan pelanggaran dalam sehari. Selanjutnya muncul kamera pengenal gambar yang secara otomatis mengidentifikasi dan merekam pembalap yang melebar. Tetapi para steward MotoGP tetap memutuskan siapa yang dihukum dan siapa yang tidak. Dalam beberapa musim terakhir, elemen manusia telah dihilangkan dari proses pengambilan keputusan ini. Zona hijau memiliki sensor tekanan. Jika sensor tekanan terpicu, maka itu adalah pelanggaran. Jika tidak, berarti tidak, mesin yang memutuskan. Ketika Martin melebar di tikungan kanan turn 7 pada lap ke-9 dengan ujung kiri kedua ban berada di atas green, ia tidak memicu sensor karena curb berada beberapa milimeter di atas green. Beberapa milimeter lebih lebar lagi dan banyak kemungkinan besar akan melewati curb turun ke green, sehingga sensor akan memperingatkan race direction dan Martin akan dihukum long lap penalty. Ini menunjukkan bahwa Martin benar-benar berusaha sampai batas maksimal, menggunakan semua kemampuannya dan semua yang ada dalam peraturan untuk mendapatkan keuntungan. Martin tahu persis apa yang dia lakukan ketika dia menyentuh zona hijau 2 kali, dan dia memastikan bahwa dia tidak menyentuhnya untuk ketiga kalinya, hanya dalam hitungan milimeter. Inilah yang terjadi jika MotoGP memiliki 2 pembalap yang memperebutkan gelar juara dengan motor yang sama, ban yang sama, perangkat elektronik yang sama, dan segalanya. Mereka harus mencari keuntungan sekecil apapun, dimanapun mereka bisa menemukannya, dan bahkan mereka sedikit melangkahi aturan. Namun itu tidak masalah asalkan mereka tidak melanggar hukum MotoGP. Semua pembalap melakukan track walk pada hari Kamis untuk mengobrol dengan teknisi mereka dan memeriksa detail-detail sirkuitnya. Mungkin saja Martin menemukan bahwa curb di tikungan 7 berada di atas zona hijau yang memungkinkan untuk melaju lebih lebar beberapa milimeter jika diperlukan. Karena tidak semua curb berdiri di atas jalur hijau. Ini menunjukkan di MotoGP, detail-detail kecil ini bisa dimanfaatkan menjadi keuntungan. Apapun itu, Bagnaia tidak terlalu senang dengan hal itu. Ia telah menghitung Martin 4 kali masuk ke area hijau, namun apa yang dilihatnya tidak berarti apa-apa. Mesin yang memutuskan. Lalu haruskah Martin tampil lebih agresif untuk merebut kembali gelar juara dari rivalnya? Martin mengaku tidak akan pernah melakukan manuver yang tidak masuk akal dan akan selalu berusaha untuk tampil bersih seperti yang sudah-sudah. Hasil sprint Martin sangat signifikan karena membuatnya unggul 22 poin dari Bagnaia. Jadi meskipun Bagnaia memenangkan 5 balapan terakhir, 3 Grand Prix dan 2 sprint, dan Martin finish di urutan kedua seperti di hari Minggu kemarin, Martin akan dinobatkan sebagai juara. Raut wajah Bagnaia di podium sprint menjelaskan semuanya. Mungkin itu sebabnya pada hari Minggu ia bertaruh di tengah hujan yang lebih deras dari sebelumnya untuk meraih kemenangan basah pertamanya. Faktor penting dalam kesuksesan Bagnaia di GP Thailand adalah ia memanfaatkan detail-detail yang ada, meski tanpa memaksakan diri sampai batas maksimal.